Sore ini, Trah di dalam ruangan Gusapar, sedangkan Komploh pusing memikirkan Trah. Dan saat melihat Trah keluar dari ruangan Gusapar, Komploh berlari menyusul Trah. Trah terlihat membawa sebungkus kain hitam. Namun Komploh urung menghampiri Trah setelah melihat Trah masuk ke ruangan Basuro. Apalagi yang akan mereka lakukan pada Trah? Bagaikan air panas yang mendidih, Komploh marah. Namun Komploh tak melihat Trah sendirian masuk ke ruangan Basuro. Ada 3 murid yang menyusul dengan membawa kain yang sama. Ya, Komploh terpaksa menunggu Trah keluar. Dan sembari menunggu Trah keluar, Rejab yang tak sengaja lewat dengan membawa janur itu seketika melemparkannya pada Komploh yang sedang melamun. "Hias janur itu, jangan cuma melamun aja kerjamu," ucap Rejab memarahi Komploh. Ya, Komploh pun mau tak mau merapikan tumpukan ikatan janur-janur tersebut. Lalu satu persatu murid lain yang baru saja diperintah Rejab kini datang menghampiri Komploh yang mulai menghias untuk ritual. "Ploh, aku dengar-dengar besok ada 5 murid baru yang akan diambil getihnya di upacara besok. Dan salah satunya Ruah. Lalu apa hubungannya denganku? Kenapa kamu tanya padaku? Kamu kan dekat dengan Trah. Sedikit banyak kamu pasti tahu. Karena Trah salah satu murid yang pernah diambil getihnya. Langsung saja pada intinya. Adikku sudah ditandai dan jadi salah satu dari kelima murid itu." Dek. Seketika Komploh terdiam. "Apa kamu tega melihat adikmu menjadi tumbal?" "Tak tega, tak mau, dan tak akan ada seorang kakak yang rela siapapun menyakiti saudaranya sendiri. Kenapa kau dan adikmu bisa masuk sini? Ada seseorang yang mencuci otak orang tuaku dan memaksa dan memasukkan kami ke perguruan ini. Kamu sendiri?" "Aku memang suka bela diri dari kecil. Suatu hari aku pernah menolong seseorang dan sedang dikeroyok kelompok orang yang tidak dikenal. Bersama satu orang lainnya yang membantu. Yang ternyata dia adalah salah satu murid di padepokan ini dan dia menyarankan aku untuk berguru di sini." "Siapa murid itu?" "Dia sudah mati akibat melanggar peraturan padepokan ini." Dek. "Lantas, bagaimana aku harus menyelamatkan adikku? Apa bisa jika aku yang menggantikannya?" "Tidak, murid yang ditandai tidak sembarangan dan hanya tertentu saja. Sekalipun dia pintar jurus, tapi jika getihnya istimewa, maka dia akan dijadikan tumbal. Sekalipun dia lelaki sejati," ucap Komploh sembari murid yang lain menganggukkan kepalanya. "Perguruan sesat dan gak jelas. Kalau kalian mau, kita harus cari cara dan kerjasama dan harus kompak, memberontak agar bisa keluar dari tempat biadab ini." "Setuju," ucap murid lain mendukung. "Nanti kita pikirkan caranya." Ya. Komploh pun sembari menghias janur hingga kemudian Komploh melihat Trah keluar dari ruangan Basuro. Seketika Komploh berlari menghampiri Trah yang hendak berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah kakinya yang masih mengkangkang. "Trah, kenapa kamu di sini? Bukankah seangkatanmu sedang latihan di belakang?" "Gak perlu. Aku sudah menghafal jurusnya." "Trah, apa yang kamu lakukan di ruangan Gusapar?" "Oh, kamu curiga ya? Apa dia memintamu melayaninya lagi dengan kondisimu saat ini?" "Ikut aku." Ya, Komploh pun mengikuti Trah yang berjalan menuju kursi kayu di bawah pohon, lalu duduk diikuti Komploh. "Ploh, kamu jangan cemburu ya." "Apa dulu?" "Aku bingung." "Bingung apa?" "Tadi ketika Gusapar memanggilku, Gusapar memberikan pil, obat agar lukaku sembuh. Lalu, agar kamu bisa melayaninya lagi. Dia bilang dia suka padaku. Dan mulai saat ini, aku bukan lagi milik bersama, tapi hanya bertugas melayani Gusapar ketika dia menginginkannya." "Apa?" "Iya, dan di ruangan Basuro, Basuro memberi tanda padaku kalau mulai sekarang aku selir Gusapar. Jadi tidak ada yang bisa memakaiku kecuali Gusapar, sekalipun Gus Jumadil, Kang Mulut, dan guru-guru lain." "Apa-apaan ini? Kenapa kamu gak suka? Harusnya kamu senang."
Aku tidak menjadi budak yang digilir dan hanya melayani satu orang. Lalu, kamu bangga? Apa kamu senang? Dan bahkan menikmatinya? Kamu marah? Bukan marah padamu, ucap Komploh menggenggam tangannya. Kamu kan tahu, aku sudah biasa. Tapi baru kali ini, ada seseorang yang menjadikanmu selir. Itu tidak biasa. Dan bahkan, terang-terangan menyukaimu. Kalau budak-budak saja, gak perlu pakai hati, ucap Komploh cemburu. Lalu Trah menggenggam tangannya. Aku yakin, aku bukan satu-satunya. Ketika dia sudah bosan, dia akan mencari selir lain yang baru. Aku tidak yakin. Sekalipun banyak murid baru, tapi Gus Jumadil masih sering tuh memanggilmu. Oh, itu berarti lubangku bikin mereka ketagihan. Trah, iya maaf bercanda, gak lucu. Iya maaf. Loh, kamu harus tahu satu hal yang sekarang aku takutkan. Apa itu? Gus Sapar bilang, jangan sampai ada yang berani memakaiku lagi selain dia. Aku takut kita ketahuan. Jangan takut. Dia jarang ada di pendopo. Dia tidak akan tahu dan kita harus merahasiakan hubungan kita. Kalau ketahuan, aku takut kita dihukum. Biar aku yang menggantikan hukumanmu jika sampai ketahuan. Tenang saja. Kalau begitu, malam ini aku akan menyelinap ke kamarmu. Jangan, di kamarku ada anak-anak. Biar aku saja menemuimu. Oke, kalau begitu, aku istirahat dulu. Nanti malam setelah badanku fit, aku akan melayanimu. Ya, istirahatlah. Kok gitu aja? Terus harus gimana? Kamu mau ketahuan? Dikit aja. Kalian? Ruah? Cie? Trah, jangan kabur. Woi, Komploh. Gimana sih? Mereka temenan apa pacaran sih? Si Rejep mana lagi? Ya, Ruah yang merasa tak betah di dalam kamar Rejep itu keluar. Lagi pula, apa yang perlu dikhawatirkan? Ruah merasa luka dalam di dadanya sudah pulih. Lantas buat apa Ruah lama-lama dikurung di kamar Rejep? Sedangkan Rejep tak betah bersamanya. Ya, Ruah terus berjalan mencari Rejep. Lalu saat ia berjalan dan beberapa murid lainnya memperhatikannya, Ruah tersenyum so akrab, lalu mencoba menanyakan Rejep. Woi, pada lihat Rejep gak? Semua menggeleng. Guys, gawat, teriak salah satu murid berlari dari belakang Ruah yang membuat Ruah penasaran. Ada apa, Sul? Gawat, di belakang pendopo, Kang Mulut dibantu Rejep dan dua temannya sedang membakar semua HP-HP murid. Seketika Ruah berlari ke belakang pendopo dan begitu langkah kaki Ruah sampai di belakang, tak ada Kang Mulut, bahkan Rejep. Yang ada hanya pemandangan api yang berkobar dan penampakan sisa-sisa HP yang hangus. Seketika Ruah syok. Bagaimana Ruah bisa kembali ke rumahnya jika HP-nya raib? Bagaimana dia bisa menghubungi keluarganya jika sudah begini? Jika hanya dilarang menggunakannya, Ruah bisa saja suatu saat mencurinya diam-diam. Namun jika sudah terbakar begini... Seketika Ruah menoleh, lalu ekspresinya berubah saat Rejep tahu-tahu di belakangnya hingga kemudian... Seketika Rejep terkejut, bahkan tak siap dan tak menangkis saat Ruah tiba-tiba menonjoknya dan langsung meninggalkannya. Jika biasanya Ruah masih bisa menerima, namun entah kenapa kali ini Ruah tidak terima dan marah. Ini benar-benar tidak main-main. Ya, Rejep seketika buru-buru menyusul dan menghampiri Ruah. Tapi saat berada di kamar Rejep, Ruah tak ada. Lalu Rejep mencari Ruah di kamar Ruah sendiri, di kamar lumbung. Tapi juga tak ada di sana. Rejep pun mencari Ruah keliling. Jika biasanya ketika Komploh panik, Rejep selalu memberi solusi, kini giliran saat Rejep terlihat panik, Komploh yang penasaran itu memberi petunjuk pada Rejep. Jep, tangan Komploh menunjukkan jalan menuju gang sempit yang ada di seberang dapur. Lalu Rejep dengan wajah datarnya langsung berlari mencari Ruah. Dan begitu mendekati lorong, Rejep mendengar suara dua orang yang sedang mengobrol. Dan begitu Rejep mengintipnya, Rejep panik saat melihat Kang Mulut, pengurus padepokan yang menemukan Ruah
sedang hampir saja memanjat pagar padepokan. Rejab yang takut Ruah kenapa-napa itu segera berlari menghampiri Ruah. Ruah, dek. Rejab. Seketika Kang Mulut menghampiri Rejab dengan ekspresi marah. Kenapa kamu bisa kecolongan? Bukankah kamu ditugaskan Basura menjaga Ruah? Rejab terdiam merunduk. Jangan sampai dia kabur. Karena kalau sampai dia kabur, kamu akan kena hukuman. Seketika Kang Mulut pergi meninggalkan keduanya. Lalu Ruah yang masih kesal itu berlari meninggalkan Rejab. Namun saat Ruah berlari, Rejab meloncat menangkap pinggang Ruah dan jep. Seketika dari arah pendopo tengah, Komploh dan murid-murid lainnya melihat Rejab terbang dengan mengangkat Ruah yang sedang berontak. Dan di atas angkasa itu, Ruah berusaha melepaskan diri. Namun Rejab lagi-lagi berhasil menangkap tubuh Ruah yang hampir jatuh itu. Dan berulang-ulang, seolah kejar-kejaran di atas udara. Dan begitu keduanya sampai di atas genteng kamar Rejab, bukannya Rejab membawa Ruah turun, Rejab malah membiarkan Ruah nyangkut di atas genteng. Rejab, lo gila? Turunin gue. Gimana caranya gue turun? Itu hukumanmu yang coba-coba kabur. Lo nantangin gue? Lo pikir gue gak bisa turun? Oke. Ya, Ruah hendak loncat. Namun langkah kakinya tiba-tiba ragu. Atap kamar Rejab lebih tinggi dari kamarnya sendiri. Alamat patah tulang jika dipaksakan. Ruah bingung. Ya, Ruah harus sabar mencari cara. Tahu gitu, Ruah juga belajar jurus terbang. Ya, Ruah akan mempelajari sendiri tanpa harus menunggu Kang Sawal mengajarinya. Jep, lo mau kemana? Jep, jangan tinggalin gue, bego. Ya, Ruah pun bingung harus bagaimana. Rejab tetap pergi dan tak menghiraukannya. Hingga tak lama kemudian, Ruah melihat Ronggo yang kebetulan lewat di depan kamar Rejab. Weh Ronggo, mau kemana lo? Turunin gue dong. Siapa kamu? Berani-beraninya menyuruhku? Bukan nyuruh, minta tolong. Turun aja sendiri. Weh Nggo, bilang aja lo kesel kalah tarung sama gue kan? Ya baru saja ngedumel. Seketika Ronggo sudah ada di atas genteng menghampiri Ruah yang membuat Ruah terdiam. Aku akan menurunkanmu, tapi ada syaratnya. Syarat apaan? Mau apa enggak? Ya apa dulu? Janji dulu, kamu harus menuruti kemauanku. Mau lo apa? Mauku, kamu harus bekerja sama denganku untuk menyingkirkan Rejab. Aku tidak suka dengannya. Kamu juga kesal kan sama dia? Dek. Seketika Ruah curiga pada Ronggo. Gue kesel, tapi gue gak mau kerja sama. Urusan lo, urusan gue. Sekalipun gue benci sama Rejab, lo gak usah ikut campur. Kalau begitu, turun aja sendiri. Urusan kamu, urusanmu. Urusanku. Tunggu. Gue gak mau sampai malam di sini. Ntar gue diculik makhluk berbulu itu lagi. Ya udah. Oke. Kita kerjasama. Bagus. Ya udah. Turunin gue. Dan begitu Ronggo menarik pinggang Ruah, kurang ajar. Rejab, bruk. Seketika Rejab terbang menendang Ronggo, lalu menangkap tubuh Ruah yang jatuh ke pelukannya. Dan begitu keduanya turun, masuk. Jep. Aku bilang masuk. Brak. Ketika Rejab langsung membawa Ruah masuk dan menutup pintu kamar. Lo apa-apaan sih? Lama-lama nyebelin tahu. Kamu yang apa-apaan? Ngapain kamu sama Ronggo, ha? Gue mau turun. Siapa suruh lo gak mau nurunin gue? Giliran ada yang bantuin gue, lo marah. Diam. Lo nanya, gue jawab. Ingat, mulai malam ini sampai malam besok, kamu harus berpuasa. Karena besok malam, kamu akan pengesahan ritual naik tingkat. Seketika Ruah terdiam dan bingung antara senang atau susah. Senang karena besok akan naik sabuk, tapi susah karena harus menahan lapar. Tapi yang membuat Ruah bingung, apa hubungannya ritual naik sabuk dengan puasa? Kenapa syaratnya harus puasa? Bukankah seharusnya mau ritual harus banyak makan agar mengisi tenaga?
Lalu kenapa ini malah justru puasa? Aneh. Memang padepokan aneh. Tapi Ruah juga bingung dengan dirinya sendiri. Untuk apa? Dia senang naik pangkat. Karena setingkat apapun sabuk yang ia dapat, tetap tak ada gunanya. Dan tak akan membuat Ruah bisa keluar dari tempat sesat ini. Ya, Ruah seketika rebahan. Lalu melipat kedua tangannya di belakang kepalanya. Sembari kedap-kedip memikirkan sesuatu. Ruah memikirkan sampai kapan dia di tempat ini. Ya, Ruah sama sekali tidak tahu jika dia akan jadi santapan Mbah Guru atau Mbah Suro. Meskipun Ruah mengetahui beberapa hal dari kejadian Trah malam itu. Namun, Trah tak memberitahukan tentang makhluk siluman tersebut pada Ruah. Karena itu pantangan. Trah sendiri pun juga tak tahu menau dan juga masih bingung siapa makhluk berbulu yang menyelamatkan Ruah malam itu saat Ruah sedang memergokinya. Entahlah, sekalipun Trah budak, namun tidak semua hal yang diketahui oleh Trah. Ya, Ruah baru ingat saat Trah memperingatkannya dan menyuruhnya siap dan waspada. Namun Trah tak menjelaskan apa itu. Seketika Ruah duduk dengan ekspresi panik. Enggak. Jangan-jangan gue. Enggak. Gue gak mau bernasib seperti Trah. Apapun yang terjadi, gue harus secepatnya kabur dari tempat ini. Tapi gimana caranya? Dan ketika Ruah sedang bingung, bola mata Ruah tiba-tiba menatap lemari Rajab, di mana di sana terdapat banyak kitab-kitab. Ruah seketika beranjak dari tidurnya, lalu mengambil kitab itu secara random. Ruah hanya bisa memperhatikannya, namun tak dapat memahami isi kitab itu. Bingung gue. Mending gue tidur aja. Ya, Ruah pun yang lelah itu memilih tidur. Malam hari kemudian, malam hari ini semua murid sedang latihan malam. Komploh terlihat konsentrasi, membengkokkan besi. Sebagian murid lain belajar berjalan di atas serpihan beling dan kaca tanpa alas kaki. Rejab sendiri mencoba terbang melewati api. Dan ketika Rejab sedang serius berlatih, Rejab melihat Ruah keluar dari kamarnya dan berjalan menuju ke arah pendopo utama dan menuju ke ruangan Mbah Guru atau Mbah Suro. Untuk apa Ruah ke sana? Dan ketika Rejab turun, jangan, biarkan saja. Tapi Kang, kembali berlatih. Ucap Kang Sawal, guru pelatih yang menahan Rejab saat Rejab mengetahui Ruah ke ruangan Mbah Guru. Rejab pun kembali. Di kamar Trah sendiri, Trah sedang belajar. Dan ketika Trah sedang belajar, pintu kamarnya diketuk. Tok tok tok. Ya, siapa? Ploh. Dan begitu Trah membuka pintu, dek. Bagaimana kondisimu? Gus, teriak Trah saat mengetahui Gus Jumadil menghampirinya. Trah heran, mengapa Gus Jumadil masih menghampirinya, sedangkan Trah sudah menjadi hak Gus Sapar. Apa kamu masih kesakitan? Masih Gus, ucap Trah berbohong demi untuk menghindari Gus Jumadil meski Trah merasa tubuhnya mulai mendingan berkat ramuan dari Komploh. Jangan takut, aku tidak sedang memintamu untuk melayaniku. Aku hanya ingin memberitahukan jika Sapar menganggapmu istimewa. Itulah mengapa dia menjadikanmu satu-satunya budak yang diangkat menjadi selir. Trah terdiam bingung. Aku tidak tahu dia sedang jatuh cinta atau apa. Dan karena dia menganggapmu istimewa, jangan sekali-kali kamu membuatnya kecewa. Kalau tidak mau kehilangan nyawa. Dek. Seketika Trah ketakutan. Kecewa bukan karena pelayananmu. Aku rasa semua guru di sini sudah mengakui pelayananmu. Tapi kecewa karena yang lain. Dia berbeda. Jika guru lain hanya memakai nafsu, tapi tidak dengan dia. Dek. Trah tiba-tiba sedih. Mengerti? Mengerti Gus, ucap Trah merunduk sedih. Bagus. Ya, Gus Jumadil pun pergi meninggalkan kamar Trah. Seketika Trah kepikiran Komploh. Ini tak hanya bisa membahayakan nyawa Trah, tapi juga nyawa Komploh kalau sampai ketahuan. Di kamar Rejab, masih di kamar Rejab sendiri, Rejab mondar-mandir di depan kamarnya menunggu Ruah. Sudah 2 jam, Rejab menunggu Ruah keluar dari kamar Mbah Guru. Namun sampai sekarang belum datang. Hingga kemudian,
Set, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kenapa lo? Berdiri aja depan pintu udah kayak pohon sawo. Ngapain kamu ke ruangan Mbah Guru? Suka-suka gue. Emang gak boleh? Aku nanya, ngapain kamu ke ruangan Mbah Guru? Dih, Mbah Guru aja gak masalah, kenapa lo yang sewot? Jawab. Maksa banget sih lo. Ya berguru lah. Masa bergurau? Berguru apa? Rahasia. Apa yang Mbah Guru katakan padamu? Hah, kepo. Rahasia. Set, ucap Ruah seketika rebahan di ranjang. Rejep menatap Ruah penasaran. Lo ngapain? Diem di situ mulu. Gak pegel lo. Sini tidur sama gue. Dingin banget nih. Gue pengen tidur kayak semalam. Tidur, pelukan sama lo. Anget. Jangan mimpi. Ngapain harus ngimpi? Kalau bisa nyata. Set. Seketika Ruah mengambil tali dan menarik Rejep. Namun Rejep menghindar. Ruah mengejar. Keduanya kejar-kejaran. Bukan takut pada Ruah. Rejep sengaja menghindar perkelahian karena malas meladeni Ruah yang kini sok jago dan sok pendekar. Kedua, karena pesan Mbah Suro, jangan sampai Ruah terluka lagi. Dan ketiga, karena ya begitulah. Berhenti. Jangan berani kurang ajar kamu sama aku. Siapa yang mau kurang ajar? Gue cuma pengen tidur nyenyak dan nyaman. Sebelum besok, gue mati jadi tumbal. Dek. Seketika Rejep berhenti berlari. Lalu menatap Ruah. Apa maksudmu tumbal? Gak usah pura-pura bego. Padahal lo bagian dari mereka. Dek. Apa maksudmu? Aku sudah bertanya pada Mbah Suro sendiri. Tanya apa? Masalah tumbal. Apalagi? Lalu, apa kata Mbah Guru? Itu menjadi budak adalah bentuk pengabdian. Lalu apa pendapatmu? Gue menolak. Lo tahu apa yang gue dapat? Apa? Apa dia menghajarmu? Dia tidak nyentuh gue sedikit pun. Tapi dia berjanji akan menyentuh orang tua gue. Ya sudah, terima saja. Tidak ada rahasia yang perlu kusembunyikan lagi. Kalau memang tak ada lagi yang disembunyikan, jelasin sama gue. Apa maksud padepokan ini menumbalkan murid-muridnya? Aku tidak tahu. Gue yakin lo tahu. Karena lo bagian dari itu. Lagi-lagi Rejep terdiam. Aku tidak tahu. Yang jelas, kalau kamu tidak ingin jadi tumbal, belajar dan berlatihlah lebih keras dan lebih tekun lagi. Persetan, bullshit. Seberapa keras murid berlatih, kalau dia tujuannya, maka tetap saja akan diperbudak. Tahu dari mana kamu? Tidak penting gue tahu dari mana. Yang penting sekarang adalah bantu gue keluar dari padepokan ini. Maaf, aku tidak bisa. Jadi lo setuju dengan kesesatan ini? Lo biadab. Ruah, aku bukan tidak bisa, tapi apa? Apa lo gak kasihan sama anak-anak yang gak berdosa? Sama murid-murid yang gak tahu apa-apa? Apa lo gak punya hati? Oh, iblis mana punya hati? Wah, ya terus apa ha? Maaf, aku tidak bisa membantu. Sudah kuduga, lo bukan manusia. Ruah, aku memang tidak bisa membantumu. Karena yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri. Apa? Gimana gue bisa ngelawan mereka? Sedangkan setiap malam gue ketakutan bertemu makhluk menyeramkan. Lagi pula, gue mana bisa menang lawan mereka. Gue gak ada niat ngelawan. Gue cuma mikir, gimana caranya keluar dari tempat gak jelas ini. Rejep diam menatap Ruah. Bagaimana caranya? Tunjukin sama gue. Pantang buatku untuk memberitahu cara keluar dari sini. Kenapa begitu? Apa lo gak ada keinginan buat kabur dari tempat ini? Tidak, aku sudah nyaman di sini. Gila, ucap Ruah kesal dan mondar-mandir sembari berpikir. Lebih baik kamu berlatih daripada mondar-mandir gak jelas seperti itu. Berlatih apaan? Gue udah hafal jurus-jurus seangkatan gue, bahkan 2 tingkat di atas gue, dengan mudahnya. Bahkan sebagian jurus-jurus tingkatan lo. Kenapa? Mau ngetes gue? Tidak, aku lelah meladenimu. Aku ngantuk. Bilang aja takut. Aku tidak takut dengan siapapun. Kalau begitu lawan mereka. Itu pengecualian.
Ah, payah lo. Wah, mau kemana kamu? Lo nggak berhak lagi ngelarang gue. Kalau mau protes, protes aja ke Mbah Guru. Tunggu, mau kemana? Gue mau nemuin Gus Jumadil. Untuk apa? Gue mau belajar aksara. Ruah, kalau kamu berani keluar pagar, akan aku remukan lagi tulangmu. Coba aja. Ya, ya, keduanya bertarung. Namun Rejek sengaja menghindari pukulan Ruah dan sengaja menggiring Ruah agar kembali masuk ke kamar. Dan begitu keduanya masuk, seketika Rejek mengunci pintu kamar. Tidak perlu menemui Gus Jumadil. Biar aku yang akan mengajarimu sendiri. Ucap Rejek terlihat kesal. Oke, tapi by the way perut gue lapar. Ada makanan nggak? Kamu tidak boleh makan. Semua murid yang akan melaksanakan ritual harus diwajibkan puasa. Aneh, di mana-mana kambing atau sapi aja yang mau dikurbankan atau ditumbalkan aja dikasih makan biar gemuk dan dagingnya tebel ketika disembelih. Ini malah suruh puasa. Kejam. Mereka tidak membutuhkan dagingmu, tapi getihmu. Tapi perut gue lapar. Di mana-mana kalau perut kosong mana bisa konsentrasi. Jangan banyak permintaan. Seolah-olah kamu akan mati besok. Padahal tidak semua yang ditumbalkan mati secara langsung. Kecuali kalau kamu memberontak. Cukup minum air putih saja, jangan komplain. Gue benci sama lo, ucap Ruah kini kesal. Lalu Ruah duduk pasrah bersandar di dinding kamar dengan ekspresi cemberut. Lalu Rejek mengambil sebuah buku aksara dan duduk di sebelah Ruah, namun Ruah malas. Di kamar Trah sendiri, Trah sedang bimbang. Ingin sekali Trah pergi menemui Komploh, namun Trah tak berani malam-malam begini. Dari tadi, Trah bingung memikirkan Komploh. Sejak Gus Jumadil mengingatkannya tentang Gus Sapar, Trah jadi bingung harus bagaimana. Tok tok tok. Trah, kamu sudah tidur? Ploh, ucap Trah membuka jendela kamar. Buka pintunya. Aku ingin mengajakmu ke belakang pendopo. Ngapain? Temani aku mencari singkong. Kita bakar-bakar singkong. Maaf, aku gak bisa. Kenapa? Aku tidak mau kita ketahuan. Ketahuan apa? Lagi pula kita tidak melakukan apa-apa. Atau kamu pengen begituan? Di kebun malam-malam begini? Bukan, tetap saja. Tadi Gus Jumadil kesini mengingatkanku jika aku tidak diperbolehkan dekat dengan siapapun, apalagi pacaran. Aku khawatir jika sampai ketahuan akan mengancam nyawamu. Aku tidak takut. Seketika Trah heran dengan jawaban Komploh. Tapi aku yang takut. Aku takut kamu kenapa-napa. Kalaupun aku mati, matiku tidak sia-sia. Karena aku tidak pasrah nuruti kemauan mereka. Kalaupun harus kutunjukkan, akan kutunjukkan. Ploh, aku sayang sama kamu. Ploh, maaf, aku tidak bisa keluar malam ini. Besok aja ya. Komploh diam kecewa sedih. Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, tapi aku mengkhawatirkan kamu. Ya sudah, kalau memang tidak bisa. Aku tidak bisa memaksa. Tidurlah kalau begitu. Kamu marah? Tidak. Ya sudah, aku kembali ke kamar. Istirahatlah. Ploh, seketika Komploh tersenyum saat Trah menarik tangannya dan menciumnya di jendela kamarnya. Ciuman yang terhalang jendela itu sungguh nikmat dan sensasinya luar biasa. Trah menarik kepala Komploh sampai tumitnya terangkat alias jinjit. Hingga kemudian, Trah melepas kecupannya saat bibir keduanya sama-sama basah. Cukup. Sana kembali. Belum puas sudah diusir. Besok lagi. Ya sudah. Apalagi? Seketika Trah tersenyum saat Komploh mengecup pipinya lalu berlari kembali ke kamarnya. Trah senang sekali, hatinya berbunga-bunga. Sepertinya Trah benar-benar merasakan yang namanya jatuh cinta. Trah tak menyangka Komploh suka padanya. Itu karena Trah merasa selama ini Komploh dekat dengannya hanya sebatas teman dekat. Meski juga tak dipungkiri jika perhatian Komploh berlebihan padanya. Ya, Trah seketika mengantuk.
Dan saat Trah hendak menutup pintu jendela, seketika Trah melihat sesuatu terbang dari kamarnya. Trah yang ketakutan itu seketika langsung menutup pintu jendelanya. Di lorong pendopo, saat Komploh sedang berjalan sendiri di lorong, Komploh tak sengaja bertemu Gusapar yang sedang berjalan entah mau kemana. "Komploh, dari mana?" tanya Gusapar. "Oh, dari ladang guru, mencari singkong." "Ya sudah." Ya, jika murid lain pada umumnya merunduk memberi salam hormat setiap bertemu atau bersalipan dengan semua guru, namun tidak dengan Komploh yang menatapnya tajam. Gusapar menatap Komploh dari atas sampai ke bawah dengan wajah curiga. Namun Komploh pun menatap tajam Gusapar seolah tak takut. Dan Gusapar yang merasa Komploh tidak sopan itu mendekatinya. Hingga kemudian baik Gusapar maupun Komploh mendengar langkah kaki mendekati keduanya. Ya, Rejeb berjalan menghampiri keduanya. Hingga kemudian seketika Komploh terkejut saat Rejeb yang tumben-tumbennya biasanya dingin itu tiba-tiba saja merangkul pundaknya. So akrab. Namun siapa sangka jika di balik kerangkulan Rejeb itu terdapat maksud tertentu. Ya, telapak tangan Rejeb seketika sedikit mendorong kepala Komploh agar Komploh sedikit merundukkan kepala memberi hormat pada Gusapar. "Gus," sapa Rejeb merunjukkan kepalanya bersama Komploh, namun Gusapar memutus pandangan mata keduanya dan kembali berjalan meninggalkan keduanya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Rejeb. "Tidak ada, aku hanya habis mencari singkong." "Tidak masalah bukan? Bukankah jika murid tidak mau makan makanan dari dapur, boleh mengambil dari ladang atau ke hutan sendiri mencari makanan?" "Bukan itu yang kumaksud. Tidak seharusnya kamu mendongakkan kepalamu saat bertemu guru. Guru sesat. Guru itu harusnya memberi contoh yang baik. Apapun itu, kau harus hormat dan menaati peraturan di sini. Dasar penjilat." "Ya, sep." Ya, Komploh bertarung dengan Rejeb. Dan saat keduanya berisik, sampai beberapa murid keluar dari kamar masing-masing. Alhasil, semua menonton Rejeb dan Komploh bertarung. "Berhenti!" Set, teriak Kang Mulut, pengurus padepokan yang tak sengaja lewat memergoki keduanya. Set, bruk. Komploh berhasil menendang Rejeb, namun tak sampai menumbangkannya. Hanya saja singkong di tangan Komploh kini berpindah tangan di tangan Rejeb. "Apa-apaan kalian malam-malam begini?" "Maaf guru, Rejeb hanya ingin meminta sedikit singkong, tapi Komploh pelit, tak mau berbagi," ucap Rejeb menutupi kejadian yang sebenarnya, yang membuat Komploh heran. "Rejeb, kembalikan. Kalau kamu mau, cari sendiri di hutan," ucap Kang Mulut pada Rejeb. "Gak perlu, ambil saja semuanya," ucap Komploh merunduk, lalu pergi meninggalkan Rejeb dan yang lain. "Bubar," ucap Kang Mulut pada semua murid. Dan begitu murid-murid kembali ke kamar masing-masing, kini tinggal Kang Mulut dan Rejeb berdua. Bagaimana keadaan Ruah? Dia sedang belajar, tapi dia mengeluh lapar. Dan kebetulan Rejeb mendapatkan singkong cuma-cuma. Rejeb akan membawakan singkong untuknya. Bukankah harusnya dia mengosongkan perutnya dan wajib puasa? Kalau perutnya kosong, dia tidak akan bisa konsentrasi dalam belajar. Tenang saja, akan kupastikan pagi-pagi perutnya terkuras. Bagus, jangan sampai dia kabur. Baik guru, permisi. Ya, Rejeb pun berjalan ke dapur. Di kamar Komploh sendiri, Komploh belum bisa tidur. Komploh sedang berlatih di halaman depan kamarnya bersama dua temannya. Komploh sedang menghafal jurus-jurus. "Loh, kamu sedang latihan jurus apaan? Perasaan aku perhatikan dari semalam gerakan jurusmu bukan jurus yang diajarkan Kang Sawal." Komploh tak menjawab. "Jangan diganggu." Kok lapar ya? Tadi kan kamu makan banyak. Hawanya lapar lagi." Ya, ketika kedua teman Komploh sedang menemani dan memperhatikan Komploh berlatih mandiri, keduanya melihat Rejeb yang berjalan menghampiri ketiganya. "Ploh, Rejeb Ploh, mau ngapain dia kesini?" ucap salah satu teman Komploh memberitahu. Namun Komploh diam saja dan tetap fokus pada gerakannya. Dan begitu Rejeb menghampiri Komploh, "Ploh, ini singkongmu. Aku rasa menggoreng kebanyakan untuk Ruah." Komploh diam.
Kalau kamu tidak mau ambil singkongnya, ambil suratnya. Trah menitipkannya barusan padaku. Dek. Seketika Rejep meletakkan piring di atas meja kayu di depan kedua temannya, lalu pergi meninggalkan Komploh yang mengacuhkannya. Dan begitu Rejep pergi, Komploh seketika mengambil sebuah surat yang terselip di balik daun pisang sebagai alas singkong goreng. Set. Besok pagi, aku tunggu di bawah pohon rambutan yang ada di belakang. Seketika Komploh tersenyum. Kamu senyum-senyum kenapa, Ploh? Emang Trah kirim surat apa? Gak apa-apa. Ploh, hei, singkongmu loh. Ambil aja, makan. Aku sudah kenyang. Bukankah kalian tadi lapar? Serius, Ploh? Wah, makasih, Ploh. Ya, Komploh heran. Baru kali ini Rejep sepeduli ini. Lebih tepatnya, sejak Ruah masuk ke padepokan ini. Tapi tetap saja, Komploh tak sepenuhnya percaya pada Rejep. Ploh, kamu mau gak? Habisin saja. Beneran? Asik. Di kamar Rejep, masih di kamar Rejep sendiri, Rejep sedang membawa gorengan singkong. Dan begitu Rejep masuk, sedek. Ya, yang dibawain malah tidur dengan wajah yang tertutup kitab. Rejep seketika meletakkan piring gorengan singkong di lantai, lalu membuka wajah Ruah. Dan begitu Rejep membuka kitab yang menutup wajah Ruah, duar! Kamu lama amat, keburu gue mati kelaparan nungguin lo. Nih, makan. Kok singkong goreng sih? Daripada ular goreng. Udah, jangan banyak komplain. Makan aja daripada nggak makan. Ya udah terpaksa. Enak juga. Gurih. Mau? Enggak, aku mau tidur. Jangan tidur dulu. Temenin gue. Banyak yang mau gue tanyain. Di situ sudah ada contohnya. Malam ini cukup pelajari dan besok pagi-pagi akan aku uji. Baik secara lisan maupun tulisan. Tapi Jep, fokus belajar. Jangan keluyuran. Ucap Rejep lagi-lagi mengikat kaki Ruah dengan tali pati sehingga Ruah tak dapat kemana-mana. Pagi hari kemudian, pagi ini fajar belum terbit, embun masih berkabut. Namun Trah sudah duduk di bawah pohon rambutan yang ada di belakang padepokan sembari berselimut sarung di pundaknya. Lalu tak lama kemudian, suara langkah kaki yang menginjak dedaunan terdengar dari arah belakang Trah. Dan begitu Trah menoleh, Komploh, dek. Gus, seketika Trah terkejut ketika yang datang itu adalah Gus Sapar yang kini tersenyum padanya. Apa yang kamu lakukan pagi-pagi di sini? Dan kenapa kamu mengira aku Komploh? Untuk apa kalian pagi-pagi janjian di sini? Dek. Seketika Trah bingung dan mematung, tak dapat menjawab apa-apa. Di kamar Rejep, meski pagi masih gelap dan fajar belum menyingsing, tapi Rejep merasa kesiangan, apalagi saat bangun, Ruah kabur. Tali pengikat di kakinya lepas. Namun begitu Rejep hendak beranjak, Rejep melihat secari kertas di depan pintu kamar dengan tulisan aksara yang artinya, "Selamat pagi cowok ganteng, nyariin ya. Kalau mau nyusul, susul aja ke kamar mandi. Gue lagi nguras perut. Daripada cepirit di kamar, besok-besok jangan ikat-ikat gue. Percuma lo yang rugi. Gue bisa pegang-pegang lo pas lo tidur. Kalau nggak percaya, buka aja baju lo." Sedek. Seketika Rejep terkejut ketika melihat tato wajah Ruah di dada sebelah kanannya dan tato wajah Rejep di dada kirinya. Seketika Rejep keluar kamar mencari beberapa dedaunan untuk menghapus tato di dadanya. Bagaimana bisa Rejep terlelap sangat semalam sampai tak menyadari jika Ruah mengusilinya. Antara senang tapi kesal. Senang karena Ruah benar-benar cerdas. Bagaimana dia dengan cepat menghafal huruf-huruf aksara, menulis dan bahkan membacanya dengan sempurna hanya dalam waktu semalam saja. Rejep yakin jika semalam Ruah tak hanya belajar aksara, membaca dan menulis, tapi dia mempelajari kitab lainnya. Salah satunya membuat tato dari bahan dedaunan yang ada di sekitar padepokan. Rejep juga yakin pasti dalam semalam dia belajar banyak. Ya, Rejep yang masih tak berhasil menghapus tatonya itu mencari cara lain. Rejep berjalan keluar pendopo, mencari daun yang lain. Ruah benar-benar usil.
Bagaimana jika semua murid dan guru mengetahui tatonya? Apa yang akan mereka pikirkan? Ya, jika memang guru menanyakannya, lebih baik Rejab jujur saja. Dan begitu Rejab berjalan ke kebun di samping pendopo, Rejab tak sengaja bertemu Komploh yang sepertinya hendak ke kamar Trah. Namun saat Komploh memanggil-manggil Trah dan membuka kamarnya, Trah tak ada di kamarnya. Lalu buru-buru pergi dan saat keduanya bertemu, "Mau kemana kamu?" tanya Rejab. "Bukan urusanmu." Ya, Komploh menatap Rejab kesal lalu berjalan ke belakang pendopo. Rupanya Komploh adalah salah satu murid yang vokal namun tak mampu menyuarakan suaranya. "Jab, nyariin gue ya?" "GR. Ngaku aja deh. Terus lo mau ngapain? Kan belum waktunya latihan. Belum terang, pasti mau nyari makanan. Diam kamu, kembali ke kamar." "Ah, ngapain? Enggak ah, suntuk." "Jangan ikut aku. Aku mau mencari daun untuk menghapus tato yang kau buat, dasar usil." "Emang lo gak tahu cara ngapusnya?" "Taulah, coba aja. Sekalipun lo bisa ngehapus tato wajah gue di dada lo, tapi lo gak akan pernah bisa ngehapus nama gue di hati lo." Duh. "Bicara apa kamu?" "Oh, itu cuma mengutip kata-kata pujangga." "Entahlah, lupa juga namanya siapa." "Jab, tunggu. Aku bilang jangan ikut." "Ikut? Ikut pokoknya. Gue juga mau nguji seberapa hebat lo mempelajari semua kitab yang ada di sini." "Kamu mau ngetes?" "Cuma pengen tahu." Ya, Rejab pun terus berjalan ke samping pendopo. Dan begitu sampai kebun, tanaman yang Rejab maksud yang dapat menghapus tato tidak ada. "Kenapa kamu ketawa?" "Mampus, sekarang lu gak akan bisa ngehapus tato itu." "Udahlah, terima aja. Anggap aja kenang-kenangan dari salah satu murid yang paling keren, yang paling cakep, dan paling berani melawan lo di perguruan ini. Kurang aja. Ya, gue bisa terbang tinggi sekarang. Kejar kalau lo berani." "Sini, udah nangkring di atas pohon aja tuh anak. Ayo sini, kalau lo bisa nangkep gue akan hapus tato di dada lo. Aku ladenin." Ya, keduanya kejar-kejaran di atas awan tanpa keduanya sadari jika Mbah Suro dari dalam pendopo memperhatikan keduanya. Di selatan pendopo, ya, langkah kaki Komploh sudah tak sabar bertemu Trah. Komploh yakin Trah sudah lebih dulu sampai di pohon rambutan. Dan begitu langkah kaki Komploh sampai, seketika kaki Komploh lemas saat melihat Gus Sapar memasukkan buah rambutan dari mulutnya ke mulut Trah yang membuat Komploh terbakar api cemburu. Dan begitu keduanya ciuman, mata Trah tak sengaja melihat kedatangan Komploh dan langsung melepas ciuman Gus Sapar yang membuat Gus Sapar juga melihat kedatangan Komploh. "Pergilah, jangan ganggu. Kamu tidak perlu mengambilkan rambutan untuk Trah. Sudah kuambilkan." Ya, Trah sengaja beralasan pada Gus Sapar jika dia janjian sama Komploh hanya untuk memanen dan tidak lebih. Komploh pun kembali ke pendopo dengan hati kecewa.